disampaikan oleh Ibu Kepala SDS Cilandak Timur 05 kepada Ibu Siti Sariah SPDMN kami haturkan. Bisa dijumpai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Parto selaku Wakil Kepala Sekolah SD Cilandak Timur 05 pagi. Yang saya hormati Ibu Mawardah selaku Nasum Narasumber dari SLP dan juga Pak Saiful selaku Nasum juga dari Sekolah Laboratorium Pancasila. Dan tidak terlupakan yang saya banggakan dan cintai Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6 yang masih bisa diberi kesempatan untuk mengikuti workshop di sekolah kita, yang mana kita sudah merupakan bagian dari anggota dari Sekolah Laboratorium Pancasila. Bapak Ibu dan semua yang ada di sini, mungkin sambutannya tidak perlu panjang-panjang dari saya. Saya berharap dengan ilmu melalui workshop yang hari ini kita laksanakan atau kita jalani, mendapat ilmu buat kita semua, mendapat wawasan buat kita semua, bertambah lagi apa-apa yang menjadi modal dalam kita mendidik anak didik kita ke depannya nanti. Dan juga dengan modal sekolah kita sudah menjadi bagian sekolah SLP, tidak lagi sekolah kita menjadi bagian yang terbesar dengan jumlah anak yang suka perbuatan yang merupakan tiga dosa besar. Itu yang harapan kami sebagai generasi yang kita harapkan dari anak didik yang kita tentunya kita didik dan kita pupuk untuk berkepribadian yang Pancasila seperti itu. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu gak bosan, gak ngantuk, terutama gak ngantuk untuk mengikuti kegiatan ini. Karena kalau menurut saya sebenarnya workshopnya durasinya pendek, jadi kayaknya kurang puas sebenarnya. Karena kalau mau workshop itu mantap deh tuh, gitu ya. Tapi dengan waktu yang terbatas, mudah-mudahan guru-guru kami paling enggak tadinya merem ada melek dikit, ya kan? Ada ilmu sedikit. Tambah lagi, melek lagi. Lama-lama bagaikan minum kopi yang gak berhenti. Seperti rekan-rekan guru yang selalu semangat ketika ada kopi, gitu ya. Itu harapan saya dan juga menjadi modal seperti yang tadi saya bilang untuk memperkenalkan ke anak kita sebagai generasi bangsa. Itu saja saya yang bisa saya sampaikan dalam sambutan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Kepala SDS Cilandak Timur 05. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pertama, pengenalan public speaking dan teknik presentasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Mawardah SAG MM. Kepadanya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam. Yang sama-sama kita hormati ke tentunya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Titi, juga Ibu Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ibu-ibu sekalian, Bapak sekalian, Ibu guru dari SDN 05. Kapuk ya, Cilandak Kapuk, Cilandak Timur ya, tadi karena Kapuk Jakarta Barat ya. Saya pertama-tama ingin mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada dunia kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya merasa berterima kasih di sini telah berkesempatan atau diberikan kesempatan izin Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi public speaking pada hari ini, yaitu strategi optimalisasi public speaking. Ini adalah agenda acara kita hari ini adalah merupakan rangkaian daripada Sekolah Laboratorium Pancasila yang mungkin di dalamnya juga kita ada pelatihan atau workshop public speaking,
juga nanti akan diajarkan bagaimana digitalisasi nilai-nilai Pancasila. Jadi ibu-ibu akan diajarkan cara presentasi lewat PPT yang nanti akan teknologi yang mungkin ibu udah ketahui atau belum, seperti itu. Saya di sini mewakili SAG sebagai narasumber, juga saya didampingi oleh Bapak Saifuddin, narasumber digital kami. Mungkin saya mohon izin untuk berdiri ya Bu ya. Ya, silakan. Ya. Kalau udah berdiri udah waktu Iya. Ya, saya sebetulnya deg-degan di sini Bu. Hari ini saya menyampaikan materi public speaking di depan ibu-ibu guru yang sudah mahir tentunya public speakingnya, ya kan? Otomatis mungkin lebih jauh dari saya ini public speakingnya. Cuma saya mencoba di sini. Izinkan ya ibu-ibu ya, bapak-bapak, kita sama-sama sharing di sini. Jadi tidak ada yang menggurui atau saya menggurui ibu-ibu atau bapak-bapak di sini. Kita di sini sifatnya sharing bagaimana kita merefresh kembali ilmu public speaking kita, karena dengan begitu kita bisa mengoptimalkan, ingat kembali apa sih kiat-kiatnya untuk lebih optimal lagi menjadi seorang public speaking. Tentunya di sini ibu-ibu pasti ada nggak yang pernah merasakan jadi public speaker, MC atau moderator, atau ada pengalaman? Ada ya? Kalau yang saya lihat di sini Bu Kepsek, yang saya lihat bapak-bapak ibu di sini adalah public speaker yang hebat tentunya. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Karena semenjak diturunkannya SK sekolah ya, SK jadi guru, otomatis sudah menjadi public speaker, ya kan? Public speakernya kepada siapa? Kepada murid. Jadi kalau kata anak zaman now nih, jangan overthinking. Overthinking bahwa mengatakan bahwa public speaking adalah sesuatu yang sulit atau sesuatu yang seperti apa. Tapi public speaking adalah bagaimana menyampaikan ke audiens, walaupun itu cuma 3 orang, 4 orang, itu sudah dinamakan public speaker. Karena seperti apa yang kita tahu bahwa public speaking adalah metode atau cara komunikasi di depan publik, ya kan? Untuk bagaimana menyampaikan suatu pesan. Jadi menyaji suatu pesan itu agar sampai dan bisa diterima, diserap oleh audiens, terutama di sini kan murid-murid ya. Dalam hal ini kita misalnya sekolah bentuk Pancasila ya, bagaimana kita menyajikan rangkaian presentasi kita untuk bagaimana murid-murid kita ini untuk memahami tentunya ya. Di sini ada kiat-kiatnya. Di sini kita tahu bahwa public speaking adalah kegiatan komunikasi di depan publik ibu-ibu. Ya, itu untuk satu tujuan yang disampaikan dengan efektif dan efisien. Jadi semuanya sudah menjadi public speaker ya ibu-ibu ya. Oke ya, sudah ya semuanya ya, alhamdulillah. Next ya, di sini kita tahu bahwa bagaimana cara menjadi public speaking yang bagus, yang baik, yang hebat ya. Di sini ada berikutnya, yaitu kita bisa di sini tahu bahwa ada satu pembukaan. Jadi sesuatu yang harus dikuasai oleh public speaking adalah satu pembukaan dan penutupan. Yang kedua penguasaan kelas, yang ketiga penguasaan materi dan perangkat pendukung. Ini 3 hal yang perlu dikuasai dalam public speaking. Ya. Pertama, kenapa pembukaan? Pembukaan itu adalah bagaimana caranya kita sebagai public speaker itu menarik magnet. Jadi bagaimana audiens kita itu tertarik apa yang kita sampaikan, itu adalah pembukaan. Jadi durasi 5 menit atau 5 detik pembukaan itu harus sesuatu yang benar-benar menarik. Misalnya salam, dari salam misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Seperti itu. Jadi penampilan juga dijaga walaupun di depan murid-murid kita sendiri ya. Jangan misalnya kita udah ngantuk, udah capek, waduh pas ketemu murid, muridnya sudah lemes ya kan, karena gurunya udah lemes, sudah pusing duluan. Tapi tidak, karena kita sebagai tugas yang mulia guru ya kita harus mempersiapkan ya kan. Nah di sini ada pembukaan dengan salam 6 agama, seperti tadi yang telah saya sampaikan ya. Misalnya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Ya, jadi seperti itu. Kenapa salam 6 agama ini? Karena kita memang negara yang majemuk ya. Kita tahu bahwa kita berbeda tapi tetap satu. Nah,
salam nusantara ini perlu kita kuasai Bu, dan biasakan. Ya, jadi nanti mungkin ibu suatu saat dituntut jadi MC atau narasumber, ya kan? Kita tidak tahu, misalnya utusan dari sekolah SDN 05 diutus sebagai moderator atau MC, kan ibu udah menguasai 6 salam 6 yang tadi ya, salam 6 agama di sini ya. Oke, sebelum itu saya izin untuk ibu berdiri semuanya, bapak-bapak mohon izin berdiri. Kita mulai aja ya. Nah, dengan sekarang kita akan mulai teknik, bagaimana teknik kita mengeluarkan suara tanpa harus kita perlahan. Ya, mohon yang lebih senior berdua ya, berhadapan-hadapan. Ya, berhadapan-hadapan. Tolong dipilih pasangannya. Ya, pilih pasangan yang mukrim ya. Pilih pasangan yang mukrim, soalnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau mereka pasangan ideal. Ini yang satu jenis atau lawan jenis Bu? Yang beda jenis apa satu jenis Bu? Boleh dengan gugur dan kepala sekolah, boleh? Mau kepala sekolah? Disuruhnya beda jenis. Karena ada sentuhan-sentuhan nanti takutnya jadi iya ibu dengan guru kepala sekolah. Ya, coba kita akan melatih teknik mengeluarkan suara yang disebut diafragma. Diafragma ya. Ya. Halo. Jadi gini, pertama tarik napas dari hidung, bukan dari mulut, hidung. Jadi caranya napas hidung, kalau enggak masuk ke perut. Bisa nggak? Coba dipraktekkan. Gak ada suara Pak. Nggak pakai suara ibu. Bisa? Pelan-pelan. Jadi sampai perutnya kembung ya. Nih masuk lewat hidung. Perutnya dikembungin perutnya. Jangan kata bilang ke tempat lain. Habis itu perutnya udah kembung, ibu nanti bilang keluarin semua nih yang di perut. Gitu ya. Oke, kita coba ya. Coba dulu. Boleh menghadap sini dulu, boleh menghadap sini dulu. Oke. Ya. 1, 2, kita coba. Tarik nafas. Penuhi perutnya. Keluarkan. Sampai kempes. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Sekarang masing-masing berhadapan, ya, berhadapan. Yang lebih senior menghadap membelakangi yang junior. Yang lebih senior membelakangi juniornya. Yang lebih senior menghadapi juniornya. Yang membelakangi, oke? Ya. Terus tangannya ada di dadanya, ada di punggung. Dadanya taruh di punggung. Ininya tangannya taruh di punggung, bukan di pundak. Kita kalau pijit-pijitan ini bukan di pundak, tapi jangan di punggung. Di punggung itu di atas pinggang, di bawah dada, tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Kita akan praktek di sini menyanyi atau melakukan sesuatu yang akan menggunakan teknik diafragma. Nah, karena kita waktunya sebentar ya Bu ya, biar agak lama nanti sampai jam 6. Langsung aja kita nyanyi. Bareng-bareng. Iya. Oke, kita sebagai contoh gini, yang menggunakan diafragma misalnya. Halo Bandung, ibu kota berianlah. Halo Bandung, kota benang-kenangan. Ya coba. Ya coba dulu dari awal. Laguannya nyanyi Bu. Enggak, yang nyanyi yang depan aja. Yang di belakang pegangi punggungnya di atas pinggangnya, di atas pinggang. Tenang. Nah, yang depannya seniornya nyanyi, yang belakangnya pegang
kali ibu-ibu, bapak. Jadi silakan untuk dilatih di rumah terus ya. Karena gini, yang setiap yang sering latihan itu dia akan suaranya akan beda. Ya. Kalau dalam Islam tuh toriko itu kan biasanya kan bisa tuh melatih dari napas ke perut, nanti zikir lewat dari perut itu orang toriko. Kalau ada yang mengikuti toriko di sini bisa seperti itu. Nah, salah imam agama menguasai teknik diafragma ya Bu, nanti bisa dilatih di rumah juga. Nah, yang kedua adalah menyampaikan killer content. Nah, tadi yang pertama kan pembukaan harus bagus, penampilannya bagus. Lalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya udah bilang ya. Yang kedua yaitu menyampaikan killer content. Apa itu killer content? Konten yang membunuh, yang bikin nonjok kata sekarang, ya. Jadi harus nonjok. Karena itu adalah kesan pertama. Setelah kita membuat murid-murid kita ini nanti tertarik dengan killer konten, pasti dia akan mengikuti semuanya materi-materi yang akan kita sampaikan. Contohnya seperti ini. Adik-adikku kenal tidak Jenderal Sudirman? Jenderal Sudirman adalah seorang jenderal besar, pemimpin Indonesia, yang beliau adalah pejuang. Dulunya beliau pada saat sekolah tidak pernah telat untuk ke sekolah, selalu datang tepat waktu. Yang kedua adalah manajemen beliau adalah diberikan uang kepada ibunya dan bisa mengatur uangnya untuk memberikan kepada temannya yang lain. Jadi Jenderal Sudirman adalah seorang jenderal pahlawan nasional yang harus ditiru oleh kita semua sebagai generasi bangsa. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi tentunya kita menciptakan suatu konten yang menarik nih. Jenderal Sudirman adalah pejuang, ya kan? Dia tidak pernah misalnya telat masuk ke sekolah dan itu dikasih uang jajan sama ibunya, dia apa? Dia bisa mengatur. Dan nanti seperti ini juga jalan nanti seperti jadi anak-anak ya, ada Jenderal Sudirman dulu, dia itu berjuang, gini-gini, sampai ngantuk buat anak-anaknya, akhirnya nggak jadi merhatiin gitu kan, akhirnya tertarik, tapi karena penyampaiannya tidak semangat, akhirnya ngantuk, udah ngantuk tidur, habis itu apa? Izin ke WC, bukan saya ke WC dulu kalau bisa, gitu ya. Oke, next. Jadi kita konten itu sangat penting ya dalam hal pembukaan. Nah, memberikan ice breaking misalnya. Di sini ice breaking bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Tentu ibu pasti sudah banyak ya yang mau tahu ice breaking itu seperti apa. Contohnya misalnya bisa berdiri lagi. Ya, berdiri lagi apa nih kira-kira ice breaking yang enak ya? Yang santai aja ya. Misalnya, di sini ada ice breaking, ada memberikan gimmick ya. Jadi saya dua langsung ya, penguasaan kelas tekniknya. Saya akan mengatakan dan ibu bapak yang menjawab, ya. Bila saya bilang dom, ya, bapak atau ibu bilang dom, gitu ya, 2 kali. Atau dom sekali aja cukup. Jika saya bilang dom, ibu bilang gak kena, gitu ya. Nah, terus saya bilang apabila saya bilang boom, gitu kan? Terus apa lagi? Bercanda, gitu. Ini ya. Oke, ini juga termasuk SDG, termasuk juga ini ya. Ayo kita coba ya, boleh ya? Dan. Silakan kembali bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kita memberikan pesan yang memberikan ilmu, tapi juga kita membuat tertarik dan membuat kelas menjadi asik. SBD itu kan untuk apa? Refresh ya. Nah, gimmick ini adalah suatu penyampaian yang bisa membuat orang tertarik, juga lucu ya. Gimmick sesuatu yang mungkin bisa jadi sebagai sesuatu yang tidak bisa katakan, tapi itu menjadi sesuatu yang dipancing gitu ibu-ibu. Anak-anaknya dipancing seperti itu. Nah,
Bisa jadi misalnya gini, ibu ke sekolah semuanya kan sekarang kan alhamdulillah kan ke dengan adanya pangkat dan jabatan gajinya insya Allah alhamdulillah sudah cukup kan. Alhamdulillah. Disisihkan ya. Jadi mungkin disisihkan sebagian gajinya buat beli misalnya coklat, ya kan? Coklat misalnya ada anak-anak yang prestasinya bagus atau merespon dengan baik, dikasih hadiah coklat. Jangan dikasih silver ke ibu ya. Silver kan buat pas Evelyn aja. Atau ada apa lagi Toblerone ya, ada lagi tuh yang mahal yang buat pas Evelyn aja kalau itu. Nah ini rangkaian ini untuk biar murid-murid itu semangat ya, semangat. Dia mau memperhatikan apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah teknik intonasi. Nah intonasi ini juga tadi kan udah dibilang ya Bu, yang penyampaian misalnya ibu-ibu sekalian, anak-anakku sekalian, kita mempunyai pejuang misalnya Cut Nyak Dien gitu kan, itu kan menggebu-gebu ya. Cut Nyak Dien ini adalah seorang pejuang besar dari Aceh. Beliau pernah sakit, tapi beliau tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah itu harus dengan intonasi. Intonasi itu adalah gestur. Jadi gestur yang kita lakukan bagaimana kita ketika menaikkan vibrasi kita atau menurunkan vibrasi kita. Ada yang bisa contohnya di sini? Coba ada yang boleh? Ada yang mau? Ibu bapak mas boleh? Boleh balik. Boleh Bu. Ini yang ikut udah banget. Coba. Iya. Intonasi. Jadi cara mengatur intonasinya tinggi ataupun rendah. Dia kan pembina itu. Halo. Iya. Apa? Beta. Cari. Fanta. Eko. Fanta. Eko. Tepuk tangan dulu buat Patrick. Ya. Di sini juga ada humor ya. Humor itu bisa apa aja yang kita boleh sampaikan, tapi juga tidak terlalu banyak ya Bu ya. Secukupnya saja ya kita sampaikan. Tapi di sini juga kita tidak harus tahu bahwa humor itu juga tidak boleh yang berlainan atau menentang agama, atau ada unsur-unsur yang tidak baik atau menyinggung sensitivitas pribadi-pribadi masing-masing. Jadi ini adalah teknik penguasaan kelas yang tadi SPI sudah ini, dan teknik intonasi ya, termasuk vibrasi tadi yang tadi kita sudah lakukan kayak diafragma tadi ya. Nah di situ sudah ada. Di sini contoh SPI ini contoh SPI coba kita bisa lihat. Pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, pundak, berdiri, enak. Ya tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Kalau untuk speaking di kelas-kelas. Tapi nanti kita ini semuanya pelajaran ini sebetulnya kita tekniknya untuk sekolah kita dalam rangka sekolah kebutuhan Pancasila. Juga mungkin nanti suatu saat ada kesempatan ibu menjadi MC atau moderator ya kan, narasumber di tempat lain seperti itu. Jadi harus tahu pembukaan yang paling penting itu 5 menit pembukaan, harus tahu bagaimana caranya membuka. Di situ bisa dilihat di YouTube ya, kalau ibu memang mau perlu belajar di YouTube itu semuanya udah ada. Ya kita tinggal refresh saja. Nah, di sini penguasaan materi dan perangkat pendukungnya. A. Memiliki paparan animasi. Jadi kita udah nyiapin Bu. Karena apa? Karena sekarang generasi Z ini adalah generasi yang kreatif. Mereka suka media sosial, suka animasi. Jadi kayak di TikTok itu kan durasinya pendek, ya kan? Tapi apa? Bisa dicerna langsung, ditangkap sama generasi Z ini. Mereka lebih suka yang seperti itu kalau zaman sekarang ya, dibandingkan dengan membaca terus atau mendengarkan, itu menjadi suatu hal yang membosankan. Jadi dengan adanya sekarang kecanggihan teknologi, akhirnya anak-anak kita juga ikut. Kita ada di zaman adalah zaman 4.0 yang memang industrialisasi digitalisasi gitu, semuanya serba digital ya. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Saifuddin gimana caranya membuat paparan animasi. Jadi ini di antara paparan animasi kita, bagaimana kita penguasaan materi itu. Nah,
Nah, contohnya misalnya ada menampilkan video pendek, kayak seperti tadi ibu cari di YouTube, apa sih kontennya nih tentang Pancasila misalnya, ya, atau di YouTube di download, masukkan ke laptop, bisa nanti dibuat presentasi, ya, kayak tadi ya sedikit itu dari video, ya kan, di download nanti buat presentasi, buat contoh di layar, ya. Nah, di sini ada menyatakan contoh konkret. Misalnya ibu menceritakan tentang apa nih, sesuatu yang konkret, yang terdekat, yang memang sesuai dengan kenyataan kehidupan kita. Misalnya kita melakukan hal-hal yang dekat dengan kita nih, ya. Misalnya ada suatu kasus, ibu menceritakan ada suatu kasus di daerah mana? Cilandak, ya. Cilandak Timur ada seorang guru yang dipecat sama sama kepala sekolah, ya kan? Ibu pasti tertarik dong, ya kan? Karena apa tertariknya? Karena topiknya sesuai dengan kedekatan, karena sama-sama guru, ya kan? Yang kedua adalah tempatnya dekat di Cilandak, jadi emosionalnya kan kena. Jadi kalau kita ingin menyatakan contoh konkret kepada anak murid, carilah contoh-contoh konkret yang terdekat. Misalnya sesuai profesinya, misalnya murid ya sesuai dengan profesi murid, atau kedekatan dengan lingkungan. Misalnya anak-anak kemarin ada siswa seperti ini tawuran di Cilandak atau segala macam, itu bisa jadi contoh juga, ya. Jadi membawa mereka ke alam bahwa oh ini terjadi gitu. Jadi mereka diajak untuk berpikir kreatif, mengikuti apa yang ibu sampaikan, seperti itu, ya, ya. Next. Nah, di sini sudah mengetahui ya, jadi penguasaan materi itu sangat penting. Gimana caranya? Karena kalau kita tidak menguasai materi, pasti gugup, benar kan? Benar. Walaupun kadang-kadang guru-guru itu sekarang kreatif. Anak-anak coba baca halaman 1, halaman 2, habis itu mau dikerjakan, ya kan? Udah gitu duduk aja, ya kan? Nah, tergantung pinter-pinter gurunya, ya nggak Pak? Iya. Karena guru itu sebetulnya semalam lebih dulu menguasai materi daripada murid. Ibu guru atau bapak guru karena lebih lama, lebih awal mengetahui ilmu itu. Misalnya di sini diajarkan kreativitas. Misalnya ada seorang profesor itu karena memang capek, ngantuk, ya kan? Saya akan ngasih tugas nih buat anak murid, ya. Saya akan tidur di kelas gitu kan. Tapi ternyata pas saat itu ada siswa yang pintar, akhirnya dia tidak bisa istirahat karena anak itu bisa menjawab dalam 30 detik gitu kan. Ada profesor saya namanya saya lupa itu, ya. Nah, di situ dia disuruh mengerjakan 1 tambah 2 sampai 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 100. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai 100. Coba disuruh tambahin berapa jumlahnya. Nah, kalau yang biasa-biasa aja kan bingung ya. 1 tambah 1 berapa? Tambah 2 tambah 2 berapa? Udah sampai 100 pasti lama itu. Dipikirnya mungkin udah berapa jam ini. Pasti bisa menjawabnya. Tapi ternyata ada profesor yang bisa menjawab. Waktu itu dia masih kecil bisa menjawab dalam 30 detik, gitu kan? Nah, ini contoh bagaimana harus menguasai materi agar anak-anak itu juga tidak ini. Karena gesturnya juga lain, Bu. Kalau kita menguasai materi, gestur kita lain. Kita akan bisa menguasai audiens, ya kan? Terus mimik tubuh kita, vibrasi kita juga akan lain. Kalau kita tidak tahu nih, misalnya ibu disuruh menyampaikan tentang materi apa nih? Misalnya tentang ramah lingkungan, ya kan? Nah, ramah lingkungan memang gampang kan? Tapi kan juga ada topik-topik yang harus dipelajari. Ibu tidak tahu ya harus ngomong apa, ya kan? Baru baca semalam, bingung nih apa yang harus diomongin. Nanti kan akhirnya pikirannya pecah tuh, antara ngomong di depan sama makalah yang harus disampaikan, gitu. Jadi minimal harus menguasai materi, kayak misalnya jadi narasumber ibu atau moderator. Minimal kita harus tahu apa yang mesti disampaikan oleh pembicara, karena kita merangkum di situ, ya kan? Atau narasumber, taruhlah narasumber misalnya tentang pendidikan di SDN 05, bagaimana sikap siswa misalnya menyikapi dalam sekolah organ Pancasila, misalnya, ya. Di situ pasti ada materi-materi. Kalau kita tidak bisa menguasai materi, kita juga tidak bisa menguasai audiens. Karena kita gugup. Ini materi di mana? Ini audiens di sini, materi di sini, kan? Bingung. Nah,
Jadi kita harus benar-benar bisa menguasai materi yang kita sampaikan. Nah, tadi ada pembukaan dan penutupan. Penguasaan kelas sudah ya, penguasaan materi dan perangkat pendukungnya. Nah, nanti perangkat pendukung itu akan diajarkan oleh pendamping saya atau pembicaraan kita juga Bapak Sripudin ya. Jadi inilah rangkaian dari 3 hal yang perlu dikuasai oleh public speaker ya. Next sampai udah selesai kita ya. Udah. Ada yang bisa mau menjadi volunteer untuk menyampaikan di depan? Misalnya pembukaan sini. Pembukaan 6 agama. Yuk. Salam 6 agama. Coba ya, salah dari mana ya? Kita juga akan coba semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Nama budaya. Salam Pancasila. Salam budaya. Salam budaya. Salam Pancasila. Iya, tenang dulu, bertanya. Ya. Ada dari ibunya? Ya, Pak? Bu Bu Yuyun. Buyun. Ya. Karena segala sesuatu itu bisa dilatih. Siapapun bisa menjadi MC, bisa menjadi narasumber. Bu Zulfa? Bu Zulfa mana? Ya. Atau Ibu MC? Ibu siapa? Ibu MC. Ayo. Salam agama. Enggak apa? Jadi nanti waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. ya, masih kurang juga, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti Bapak kalau ada sambutan, ada camat, ada Bapak Wali Kota itu harus ada. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Salam Atau Pancasila. kalau nggak ada, kalau misalnya di depannya SLP, Salam Pancasila, bisa jadi Salam Kebajikan aja. Nah, penutupnya nanti Salam Om Santi Santi Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, jadi Om Santi Santi Om kalau untuk penutup ya. Jadi Salam Om Santi Santi Om Salam Kebajikan. Santinya 3 kali ya. Om Santi 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 Om, bukan Omnya Santi ya. Om Santi. Ya, bukan Omnya Santi. Om Santi 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 Om Salam Kebajikan, salam kita semuanya ya. Itu untuk penutup ya. Jadi nanti udah tahu nih kalau ada usul ada PRT atau apa sama wali kota itu yang harus disampaikan ya. Terus terakhir sebelum kita menutup kita merangkum juga testimoni. Jadi namanya adalah closing statement di situ. Penutup itu harus kita tahu. Jadi apa sih yang kita sampaikan tadi, orang bla 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 bla, apa sih yang ibu sampaikan tadi? Saya nggak tahu. Gitu ya. Jadi penutupnya juga harus ya. Jadi namanya apa? Tadi closing statement. Closing statement kita di sini adalah apa? Apa sekarang closingnya? Closingnya adalah bagaimana cara menguasai atau keahlian public speaking. Yang pertama apa tadi? Pertama apa tadi? Salah. Ya. Pembukaan dan penutupan. Penguasaan kelas. Yang kedua penguasaan kelas. Yang ketiga penguasaan materi dan perangkat pendukungnya. Jadi udah paham semua ya, insya Allah ya. Insya Allah. Lagi mungkin singkat dari saya sampai di sini. Mohon maaf jika terjadi kekurangan atau apapun yang saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi, tenang saja ya. Karena durasinya akan lama lagi, lebih lama lagi. Di 2024 kita akan ada agenda-agenda di 2024 untuk sekolah laboratorium Pancasila. Yang nanti di sana ada banyak workshop. Kita akan memberikan banyak workshop untuk guru-guru sekolah. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Pak Hijrah udah gantian kan?